Saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Saudara, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR atau Badan Pertanahan Nasional BPN terus mempercepat penyertifikatan seluruh bidang tanah termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Upaya tersebut merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap hak atas tanah bagi masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tanah umat beragama di Indonesia. Lantas seberapa penting sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah dan bagaimana capaian dari pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah tersebut? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama dengan saya Melisa Gedasari hanya di Bincang Kita. Untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dan juga Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Raja Juli Antoni. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, apa kabar? Terima kasih sudah hadir hari ini. Baik, salah satu program yang dilakukan dari Kementerian ATR dan BPN ini adalah percepatan sertifikasi tanah wakaf dan juga rumah ibadah. Boleh diceritakan latar belakang dan tujuan dari program ini, Pak? Ya, tujuan besarnya adalah mengimplementasikan ide, gagasan, sekaligus perintah Pak Jokowi tentang perlunya memastikan ya, bahwa seluruh tanah di Republik ini sudah tersertifikasi pada tahun 2025. Kenapa? Ya karena pertama tentu adalah tentang kepastian hukum. Ya. Di setiap tanah memiliki kepastian hukum, kemudian tanah bisa menjadi produktif sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik, dan tentu nanti di sana sekaligus mencegah terjadinya mafia tanah misalkan. Baik. Ide besarnya sebenarnya di situ, Pak. Baik, baik. Jadi tujuan besarnya semua tanah harus sudah disertifikasi di tahun 2025. Dan untuk tanah wakaf ini ada targetnya di tahun 2024. Kenapa harus dipercepat kemudian, Pak? Ya ini soal priorisasi kepemimpinan Pak Hadi Cahyanto saja ya sebagai Menteri ya. sebagai Wamen. Di roadmap-nya itu dibuat 2025 ketika itu. Baik. Gitu ya. Tapi tentu di 2024 pada bulan Oktober ketika Pak Jokowi selesai ada target yang lebih spesifik lagi ya, salah satunya menyelesaikan sertifikasi rumah ibadah ini. Baik, baik. Mungkin boleh diceritakan sedikit begitu ya kepada pemirsa di rumah. Sebetulnya bagaimana sih keadaannya, mengapa kemudian untuk tanah wakaf dan juga rumah ibadah ini harus disertifikasi kemudian, Pak? Ya, saya cukup kaget ya ketika menjadi Wamen dan kemudian banyak ormas-ormas yang audiensi bertemu atau ketika saya turun ke daerah-daerah. Kaget misalkan di Sulawesi Selatan ada sebuah gereja yang sudah berdiri dari 38 tahun yang lalu tapi tidak punya sertifikat. Baik. Atau ke Pekalongan ada masjid yang sudah berdiri dari tahun 1913 tapi belum disertifikasi gitu ya. Nah, ini yang memicu Pak Hadi, ya, Pak Menteri Hadi dan juga kemudian memerintahkan saya untuk secara serius untuk memastikan bahwa tanah-tanah wakaf, ya, tanah hibah untuk rumah ibadah dapat disertifikasi karena di beberapa tempat ada masalah gitu. Jika ada sengketa, ya, tanah yang awalnya baik-baik saja untuk menjalankan satu fungsi sosial keagamaan, ya, apa itu panti asuhan, ya, apa itu pondok pesantren, ya, atau seminari, atau apapun itu. Tapi biasanya di generasi kedua itu, generasi ketiga yang tidak memiliki historical attachment dengan proses penghibahan itu misalnya, kemudian terjadi sengketa. Gitu. Nah ini yang kemudian menggerakkan kami di ATR BPN agar memanggil masyarakat, ya, terutama dalam konteks bahwa pemerintah juga memiliki program PTSL, ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Manfaatkanlah program ini, ya, terutama tadi dalam mensertifikasi rumah ibadah, ya, rumah ibadah apapun, ya, Pak Hadi ketika menandatangani MOU dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengatakan saya akan mensertifikasi semua rumah ibadah tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Baik. Di Bali waktu menyerahkan sertifikat di sebuah pura, saya juga mengatakan kita akan mensertifikasi rumah ibadah agama apapun, ya, rumah ibadah apapun yang nama Tuhan di sana diagungkan. Ya. Artinya ini juga ada spirit anti diskriminasi di sana, bahwa semua orang warga negara memiliki hak yang sama dalam
pensertifikasian tanah ini. Baik, baik. Jadi memang tujuan dan latar belakangnya mengingat tadi ya sudah puluhan tahun ini berdiri rumah ibadahnya, tapi tidak punya sertifikat kemudian. Dari temuan yang dilakukan mungkin dari tim lapangan, alasan-alasan ke rumah ibadah ini kemudian tidak punya sertifikat, apa sih Pak? Apa mungkin karena kurang edukasi atau karena mungkin prosesnya sulit atau apa sebelumnya Pak? Ya mungkin kombinasi dari apa yang Ya. Mbak Melisa katakan tadi. Yang pertama soal edukasi ya. Jadi seolah-olah di masyarakat apabila ada sebuah tanah, sebidang tanah, hibah dengan niat baik, niat tulus, ya cukup gitu loh, tidak akan ada masalah. Tapi seperti saya katakan tadi, dalam faktanya biasanya di second or third generation, ya di generasi penerusnya itu ketika tidak ada tadi nih, tidak ada hitam di atas putih, lahannya tidak disertifikasi, di sanalah mulai terjadi konflik, terjadi sengketa. Dan ya tadi fungsi niat wakafnya ya untuk sosial, keagamaan itu terganggu oleh konflik-konflik pertanahan seperti itu. Disitulah BPN hadir ya untuk pertama tadi mengedukasi, ayo bareng-bareng rakyat kita sertifikasi tanah, ya, sekaligus mengamankan tadi loh niat baik ya. Kalau di tradisi Islam itu kan ada amal jariah ya. Jadi orang yang mewakafkan tanah ya, dan kemudian tanahnya menjadi tanah produktif dipergunakan sebagaimana niat wakifnya orang yang memberikan wakaf, maka orangnya akan mendapat pahala gitu. Tapi kalau seandainya amal sosialnya itu juga berhenti, amal keagamaan itu berhenti, berarti kan amal jariahnya juga berhenti. Gitu. Nah, kira-kira disitulah kami di ATR BPN di bawah kepemimpinan Pak Hadi hadir gitu tengah-tengah masyarakat untuk mensertifikasi rumah ibadah ya, apapun sekali lagi tanpa diskriminasi, termasuk pesantren-pesantren ya. Saya ya 2 bulan yang lalu ke pesantren di Tebu Ireng ya, Yayasan Kiai Haji Hashim Asy'ari ya, orang tokoh nasional, pahlawan nasional, pesantrennya luar biasa besar, beliau memiliki kontribusi yang besar terhadap Republik ini. Masa sih legasi beliau yang merupakan pesantren itu tidak disertifikasi. Baik. Ternyata belum disertifikasi ya Pak ya? Belum disertifikasi, termasuk Yayasan Wahid Hashim ya, ayahnya Gus Dur di Ciganjur. Ternyata juga belum disertifikasi, tapi dengan komunikasi dengan keluarga ya, kemudian kami secepat mungkin mensertifikasi dan alhamdulillah sudah diserahkan pada hari santri yang lalu. Saya bertemu ya. Baik, semoga semakin banyak juga yang menyusul ya. Nanti kita lanjutkan perbincangannya karena pasti ada berbagai upaya yang dilakukan. Tentunya tadi mungkin ada masyarakat yang merasa sulit, dipermudah sekarang ya Pak ya. Tapi kita tahan sebentar. Seperti apa prosesnya nanti kita akan bahas lagi, tetap di Bincang Kita. Kembali lagi di Bincang Kita Saudara, saya masih ditemani Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dan juga Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Raja Juli Antoni. Kami sedang membahas mengenai program percepatan sertifikasi tanah wakaf dan juga rumah ibadah. Ini ditargetkan selesai di tahun 2024 Pak. Upaya apa saja yang sudah dilakukan kemudian? Ya tentu pertama kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti perbincangan kita sebelumnya, apa urgensi mensertifikasi rumah ibadah atau tanah wakaf. Yang kedua, bagian dari memastikan bahwa semua rumah ibadah itu tersertifikasi, kami melakukan MOU, ya, Memorandum of Understanding, dan juga PKS, perjanjian kerjasama, ya, ditantangani dengan PP Muhammadiyah, PBNU, kemarin terakhir dengan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan sekarang sudah pada proses final untuk juga dengan KWI ya, Gereja Katolik ya, dan legal draftingnya udah hampir selesai ya, tinggal nanti ada finishing touch sedikit lagi, dan kemudian juga MOU nanti dengan Kesatuan Wali Gereja di Indonesia ya. Baik, apa sih Pak isi dari MOU-nya, boleh diceritakan? Itu tadi, jadi lembaga-lembaga besar seperti NU, Muhammadiyah, ya kan, ada tradisi sebenarnya di Islam dan saya kira juga di agama-agama lain tentang filantropi ya, kedermawanan ya. Jadi ada, dan saya mendengar di tengah pandemi kemarin itu justru semakin banyak orang yang memperlihatkan kedermawanannya ya dengan menghibahkan tanah itu.
Nah ini kan harus kita sambut dengan baik ya. Niat baik para dermawan ini harus dijaga ya, agar tadi niat baiknya itu apa kita jaga supaya tetap sustain gitu loh. Nah disitulah letak kendala utamanya selama ini kan, seperti kita bincangkan tadi, bahwa ketika para ahli waris tidak lagi memiliki hubungan emosional, ya, hubungan historis dengan tanah yang sudah dihibahkan itu, dan ketika ada desakan ekonomi misalkan lahan terbatas, mungkin penghasilan ekonomi keluarga tersebut tidak lagi membaik misalkan, disitulah terjadi biasanya konflik-konflik pertanahan itu. Nah ini bagian, sekali lagi bagian dari mencegah terjadinya konflik-konflik pertanahan itu, sekaligus tadi memberikan kepastian hak kepada yayasan, kepada lembaga-lembaga keagamaan yang kita bincang tadi. Baik. Jadi dari MOU tersebut bisa dipastikan kemudian tadi amal baiknya itu bisa terjaga dengan baik, kira-kira seperti itu ya. Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan, seperti apa kemudian capaian dari program ini sejauh ini kemudian, Pak? Data terakhir itu menunjukkan ada sekitar 200 ribu bidang tanah yang sudah disertifikasi. Dan hebatnya setengahnya itu, 50%-nya itu kita kerjakan pada periode Pak Jokowi ini, 8 tahun terakhir ini. Jadi sejak merdeka sampai 2014 itu ada 100 ribu, ya. Kemudian 8 tahun terakhir diakselerasi oleh Pak Jokowi menjadi 200 ribu. Ya. Sekitar 1.959 hektar bidang tanah yang sudah disertifikasi untuk rumah ibadah ini. Nah, kita tidak punya data tentunya berapa jumlah total ya, tapi dengan sekali lagi komunikasi yang baik, ya, penandatanganan MOU tadi misalkan dengan lembaga-lembaga keagamaan, kami berharap sekali lagi semua rumah ibadah di Indonesia tanpa diskriminasi, rumah ibadah apapun itu akan bisa kita sertifikasi pada tahun 2020. Baik, karena ini harapannya adalah gerakan partisipasi dari masyarakat untuk mendaftarkan diri, semoga dengan edukasi dan juga kemudahan dari program. Tentu partisipasi penting ya, karena sekali lagi tanpa partisipasi masyarakat kita juga tidak bisa mengidentifikasi mana tanah yang bukan tanah wakaf, ya, mana tanah rumah ibadah. Ya. Tapi ya dua proses kita jalankan. MOU ini kan bagian dari proses mungkin top down ya. Jadi organisasi payung menandatangani, kemudian diikuti oleh beberapa kepala kantor pertanahan dengan NU setempat, dengan Muhammadiyah, ya, dengan gereja-gereja setempat, dengan sinode. Tapi itu tadi, kalau ada kesadaran dari masyarakat bahwa penting mensertifikasi rumah ibadah, ya, yayasan sosial keagamaan, tentu ini akan ketemu di tengah gitu. Betul. Ada program pemerintah, tapi juga ada harapan dan keinginan masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah mereka. Ya. Butuh partisipasi dari kedua belah pihak supaya bisa bersinergi dengan baik ya. Kemudian mungkin pemirsa di rumah juga bisa melihat dari Instagram Tawamen juga sering memberikan langsung kemudian sertifikasi dari tanah wakaf dan juga rumah ibadah ini. Boleh diceritakan sedikit Pak, mungkin dari tadi yang sempat kita bahas, mungkin di Hashim Asyari, Wahid Hashim, ada di mana lagi Pak kemudian yang sudah disertifikasi? Ya, itu semua contoh kecil saja sebenarnya dari sertifikasi. Jadi saya minta izin ke Pak Hadi, ya, Menteri ATR BPN, ketika kunjungan ke daerah untuk tadi bagian dari sosialisasi, ya, bahwa ada program ini, ya, diberitakan dengan baik sehingga memotivasi, mengencourage, ya, masyarakat untuk mensertifikasi. Di Aceh, ya, saya ke Masjid Baitur Rahman, ya, tadi ke Sulawesi Selatan, ke Pekalongan, ya, ke Jombang. Hampir di banyak tempat yang memang saya kunjungi, ya, secara simbolik sekali lagi ingin mempromosikan ide besar Pak Jokowi ini loh, bahwa ada seluruh tanah tersertifikasi, ada kepastian hukum, tanah menjadi produktif, memiliki nilai keekonomian, dan tadi niat baik para pemberi wakaf tanah itu akan terjaga dengan kepastian hukum yang kita berikan. Baik, karena diawali mungkin dari yang tempat besar terlebih dahulu, tapi kemudian bisa menginspirasi ya banyak masyarakat lainnya tadi juga untuk mendaftarkan diri, karena memang ada kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan dengan melakukan sertifikasi tanah wakaf dan juga rumah ibadah ini. Baik, tentunya program ini tidak mulus, juga ada hambatan-hambatan yang pasti dilalui. Nanti kita akan bahas nih Pak ya mengenai hambatannya dan mungkin peran masyarakat yang bisa dilakukan untuk mendukung program ini seperti apa. Tapi kita tahan sebentar obrolannya, nanti kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, bincang kita segera kembali.
Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Bincang Kita. Kami masih melanjutkan obrolan mengenai percepatan sertifikasi tanah wakaf dan juga rumah ibadah. Masih ada bersama dengan saya di sini, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala BPN, Bapak Raja Juli Antoni. Baik Pak, tadi kita sudah bahas banyak ya mengenai upaya-upaya apa yang sudah dilakukan, mengenai latar belakangnya. Tentunya tidak mulus juga ya Pak ya, setiap program ada hambatan mungkin yang dialami. Ada hambatan-hambatan apa yang ditemukan Pak? Saya kira hambatan utama memang kesadaran masyarakat tentang perlunya melakukan sertifikasi rumah ibadah tersebut ya. Seperti saya katakan tadi, kita ini di Indonesia sangat percaya dengan niat baik. Ya. Dan ketika ada orang yang berniat baik, maka semacam taken for granted bahwa niat baik itu akan berjalan secara alami, secara apa adanya gitu. Tapi saya ingin mengatakan ternyata enggak gitu. Ya, banyak sekali sengkarut atau permasalahan pertanahan yang terjadi di Indonesia itu karena itu tadi niat baiknya itu tidak diformalkan. Kita terbiasa dengan perjanjian lisan ya. Ternyata ketika dalam struktur hukum kita ya lisan tidak bisa menjadi alasan legal formal sesuatu. Gitu. Betul. Nah jadi di situ tuh Pak. Jadi perlu kesadaran kolektif kita ya untuk melakukan legalisasi aset lah ya. Salah satunya dengan sertifikasi tadi. Tapi tentu di kami ya dengan kerendahan hati juga ingin mengatakan masih ada di beberapa kantor pertanahan yang juga belum secara serius untuk melakukan layanan untuk rumah ibadah dan tanah wakaf ini. Ketika Pak Hadi Cahyanto menandatangani MOU di PGI, ada seorang pendeta yang juga bertanya gitu ya, kenapa di daerah tertentu ya, tanpa perlu saya sebutkan, mengurus sertifikat gerejanya sulit gitu. Baik. Nah itu Pak Hadi ingin memastikan ya, kami sedang berpikir dan nanti saya akan konsultasikan ke Pak Menteri apakah kita akan punya hotline pengaduan, hotline untuk gerakan nasional sertifikasi rumah ibadah misalkan. Baik, baik. Sehingga ketika ada kendala di lapangan masyarakat bisa langsung berhubungan dengan kami dan kami akan hubungkan dengan kantor-kantor pertanahan yang terkait itu. Tapi untuk sementara saya kira hotline aduan yang kami miliki juga bisa menjadi sarana ya untuk berkomunikasi apabila ada halang-halangan tersebut atau DM saya ya di media sosial, saya akan insya Allah akan merespon ya dan akan bila itu tadi syarat-syarat yuridisnya sudah selesai ya, ada patok tanah, ada persetujuan orang-orang di sempadan ya. Nanti pasti proses-proses itu akan kami bantu untuk dipercepat. Baik, baik. Jadi karena memang ada dua hal ya yang tadi seperti kita bahas yang masih menjadi keraguan dari masyarakat untuk melakukan sertifikasi itu. Ya pertama dari kesadarannya, dari edukasinya yang kurang, dan kedua tadi ya karena mungkin ada sedikit kesulitan. Tapi semoga dengan adanya kelancaran tadi dipermudah prosesnya sehingga bisa mendorong masyarakat jadi bisa lebih berpartisipasi lagi. Ya harapannya gitu Mbak. Sekali lagi ide besar Pak Jokowi ini harus kita kawal nih gitu ya. Dengan kami mempermudah layanan ya, mengedukasi masyarakat. Kemudian masyarakatnya juga ada partisipasi ya untuk menyegerakan untuk mensertifikasi tanah-tanah wakaf ya, tanah-tanah rumah ibadah ini. Baik, baik. Itu tadi kesadaran dari pemilik tanahnya atau pemilik rumah ibadahnya. Kalau peran masyarakat secara luas, mungkin kita yang tinggal di daerah sekitar, kita tahu rumah ibadah kita belum punya sertifikat nih begitu. Apakah ada peran-peran tersebut yang juga bisa dilakukan? Ya itu harapannya justru itu. Gitu kan. Kita tuh kan sangat guyup ya, jemaah masjid ya, atau congregation ya, church congregation ya. Nah, itu kami berharap begitu. Jadi kalau ada jamaah masjid atau jamaah gereja yang tahu bahwa rumah ibadah mereka belum disertifikasi di pura, di rumah ibadah apapun ya, kelenteng, ya silakan gitu. Hubungi kantor pertanahan terdekat ya. Informasinya gampang kok diakses ya, tentang syarat-syaratnya apa ya, penuhi syarat-syarat formal yuridisnya itu,
nanti dengan senang hati akan kami bantu dipercepat proses pensertifikasiannya. Baik, jadi diharapkan pesannya bukan hanya kepada para pemuka agamanya, pemilik tanahnya, keluarganya, tapi juga peran aktif dari masyarakat ini juga didorong supaya tadi betul-betul ada kepastian hukum yang jelas ya. Mungkin perlu diberikan sedikit gambaran atau kisah nih Pak ya, supaya bisa lebih terbersit lagi pentingnya memiliki sertifikat tanah. Boleh diceritakan sedikit sengketa mungkin yang pernah terjadi itu seperti apa Pak? Ya tadi kata kunci tadi participation ya, partisipasi ini penting. Bottom up proses dari masyarakat mengingat pentingnya melakukan sertifikasi rumah ibadah, tanah wakaf, tanah pesantren, seminari apa itu harus ada gitu. Karena dari situlah proses sertifikasi ini juga akan cepat ya. Nah contohnya banyak sekali Mbak. Gitu, ya. Karena sudah sering sekali terjadi ya. Yayasan ya milik apa namanya atau pesantren ya. Sudah establis lama, tapi kemudian ada sengketa antar keluarga dengan yayasan ya. Kemudian ya sampai berperkara di pengadilan ya. Akhirnya ya nggak efektif ya. Betul. Proses edukasi di pesantren tersebut tidak efektif gitu, karena ada ya kadang-kadang ada terjadi konflik fisik, ada pemblokiran jalan, penutupan gerbang sekolah gitu dari pihak-pihak yang merasa benar gitu ya. Karena tadi tidak terekam dengan baik proses hibahnya itu gitu. Proses wakaf itu tidak terekam dengan baik, tidak ada proses legalisasi tertulis ya. Sehingga di generasi kedua, generasi ketiga yang tidak mempunyai hubungan historis tadi, tidak mempunyai hubungan gagasan ya tentang kenapa orang tuanya, kakeknya dulu harus menginfakkan atau mewakafkan tanah, dia nggak punya hubungan itu, ada kebutuhan ya, dan dia merasa itu adalah tanah warisan darinya dan tidak ada catatannya, ya akhirnya ya itu pesantrennya jadi dibelah, tadi itu diblokir, bahkan ada yang tutup gitu. Nah, saya kira ini yang akan perlu ya diantisipasi dengan program sertifikasi ini. Baik. Kita harapkan memang betul-betul bisa berjalan dengan baik sehingga tadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak perlu terjadi. Terakhir sebagai penutup Pak, mungkin ada harapan dan mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait program ini Pak. Sekali lagi saya berharap ada ruang yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo melalui program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pak Jokowi menginginkan semua bidang tanah di Indonesia ini 126 juta bidang akan tersertifikasi, dan bagian dari program PTSL itu adalah keinginan pemerintah memastikan bahwa seluruh rumah ibadah di Indonesia dapat tersertifikasi pada tahun 2024 tanpa diskriminasi ya. Rumah ibadah apapun di mana nama Tuhan diagungkan akan kita sertifikat, dan ini akan memberikan kepastian hukum kepada orang-orang yang mewakafkan tanahnya untuk rumah ibadah atau pesantren atau yayasan sosial itu. Baik, kita harapkan tadi ya partisipasi masyarakat bisa betul-betul bekerja di program ini dan juga ditunggu pelayanan yang baik dari Kementerian ATR BPN sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih waktunya, Pak Wamen. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik. Baik, saudara, dengan adanya percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tanah wakaf dan rumah ibadah sehingga terhindar dari permasalahan sengketa lahan tanah rumah ibadah dan juga terhindar dari mafia tanah yang jahat. Saya Melisa Gadasari pamit undur diri dan tidak lupa saya ingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa.